Halo, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Suatu ketika Yesus pernah bertanya kepada seorang yang baru disembuhkan dari kebutaannya. Apakah engkau percaya kepada Anak Manusia? Lalu orang buta yang telah sembuh itu berkata, "Siapakah dia supaya aku percaya kepadanya?" Mungkin kalau pertanyaan itu ditanyakan pada hari ini, tahun ini, apakah engkau percaya kepada Yesus? Mungkin orang akan menjawab, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Kenapa, ibu bapak? Selain pertama karena dunia kita sekarang ini sedang pusing nyari canda. Kalau boleh, apapun dicandakan, termasuk misalnya anak-anak di bawah umur yang berpacaran dijadikan candaan. Orang lagi patah hati jadi candaan, bahkan kematian pun bisa jadi candaan. Atau mungkin juga karena tidak siap memberikan jawaban. Tapi yang menarik dari orang buta yang baru disembuhkan ini, walau dia baru pertama kali melihat, tetapi rupanya dia siap untuk percaya. Siap untuk memercaya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia berkata, "Siapakah dia supaya aku percaya kepadanya?" Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mempersiapkan hati kita, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Inilah firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, dalam sebuah perjalanan waktu, Johannes Calvin, seorang reformator gereja, pernah berkata bahwa penyakit yang paling parah adalah penyakit telinga yang ditutupi oleh kesombongan. Sehingga kalau kita katakan, ternyata bukan corona wabah yang paling berbahaya, tetapi kesombongan yang menutupi telinga manusia. Orang tidak siap menerima apa yang menjadi kebutuhannya. Orang tidak siap mendengar teguran yang datang kepadanya. Jadi ceritanya begini, ada orang buta yang bertemu dengan Yesus ketika sejak dari lahirnya orang ini sudah buta. Lalu kemudian Yesus meludah, murid-murid bertanya, "Siapakah yang menyebabkan dia buta? Dosa bapaknya, dosa siapa?" Yesus mengatakan dia buta bukan karena dosa, tapi dia mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Lalu Yesus meludah ke tanah dan mengadu tanah itu dan menempelkannya ke dalam matanya sehingga dia pulih, dan lalu dia disuruh pergi ke satu tempat, dan tetangga-tetangganya yang tahu bahwa anak ini, orang ini buta sejak lahir, kemudian datang dan bertanya-tanya, mengapa dia bisa melihat, siapa yang melakukannya. Singkatnya, bertemulah dengan orang Farisi, dan kejadian itu terjadi, penyembuhan itu pada hari Sabat. Lalu orang Farisi itu tidak terima. Lalu kemudian orang tuanya ditanya, orang tuanya juga takut kalau dia diusir, dikucilkan karena dia percaya pada Yesus, pada Mesias.
Maka kemudian dia bertanya, dia kan udah dewasa, tanya dia saja. Lalu anak ini atau orang ini ditanyai oleh orang Farisi, dari mana dia datang? Lalu dia menjawab, jika orang tidak datang, tidak kesembuhan itu tidak datang dari Allah, dari mana lagi dia datang? Sehingga orang Farisi itu makin sebel, makin tidak mampu menerima, lalu menuding dia, engkau lahir dari dosa, tapi engkau hendak mengajari kami, keluarlah, diusirlah anak ini, diusirlah orang ini. Ibu bapak saudara, apa yang bisa kita lihat dari sini? Ayat 35 menyebut, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian Yesus bertemu dengan dia dan bertanya tadi, percayakah kamu kepada anak manusia? Pertama-tama, mengapa orang percaya itu selalu hidup dengan sukacita, atau sukacita orang percaya itu pertama-tama adalah karena Yesus selalu dekat dengan para saksinya. Apa yang kita lihat di ayat 35 ini, Yesus mencarinya, Yesus kemudian menemukannya, Yesus kemudian menghiburnya. Jadi Yesus menciptakan perkenalan yang serius dengan orang-orang yang seperti ini. Orang hina, orang biasa tapi mau menderita bagi Kristus. Jadi Yesus menyediakan penghiburan yang lebih banyak bagi orang yang mau menderita bagi dia. Sehingga orang di sini bisa kita lihat dia diusir, dia dikucilkan, tetapi ibu bapak kabar baiknya adalah tidak ada orang yang bisa mengucilkan kita, menyingkirkan kita dari mana? Dari persekutuan kita dengan Kristus. Disitulah kemudian Yesus bertanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Yang kita lihat di awal tadi bahwa orang ini sebenarnya mengakui kesiapannya. Dan ini harapan kita bagi semua ibu bapak saudara yang mendengar pendalaman dari khotbah atau nas Yohanes 9 ini. Kapan dan dimanapun, apapun pergumulan kita, kita dikucilkan, kita mengalami penderitaan dan pergumulan, kita ditolak dalam kehidupan sekeliling kita, Anda, saya harus selalu mengakui bahwa kita siap percaya kepada Kristus apapun yang sedang melanda kehidupan kita. Apa yang kita lihat di sini? Dia sedang mengatakan, siapakah dia? Dia ini menawarkan sebuah teologi yang dalam sekali, supaya aku percaya kepadanya. Jadi ternyata Anda, saya, kita selalu butuh Tuhan untuk kita bisa mengarahkan kita, untuk kita bisa percaya kepada Allah. Kita tidak bisa percaya kepada Allah kalau kita tidak diarahkan. Maka dia kembali bertanya. Jadi dia ditanya, dia bertanya, siapakah dia supaya aku? Jadi dia butuh Yesus untuk mengarahkan dia percaya. Itulah yang harusnya kita rayakan setiap hari dalam hidup kita. Maka kita datang beribadah hari Minggu ke gereja, kita berdoa, kita bersekutu, kita mengandalkan Allah di setiap hari kehidupan kita, selalu menyebut nama Yesus karena satu hal, kita butuh Dia untuk mengarahkan kita, mempercaya Dia di dalam segala pergumulan kita. Yang kedua, ternyata di ayat 37 kata Yesus kepadanya, sehingga ketika dia tanya tadi, siapakah dia Tuhan supaya aku bisa mempercaya dia, dia katakan, engkau tidak perlu cari dia jauh-jauh. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Alasan mengapa sukacita orang percaya itu selalu ada, pertama karena Yesus selalu berdiri di dekatnya, dan yang kedua, lebih dekat Yesus itu dari yang kita kira. Seringkali dia lebih dekat dari yang kita kira. Kita bertanya, di manakah engkau Tuhan? Padahal dia sedang berbicara dengan kita. Di manakah engkau Tuhan? Padahal dia sedang memberi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Ibu bapak saudara, pertama-tama disebut engkau telah melihatnya. Jadi kebutaan kita lah yang pertama disembuhkannya. Dan tujuan pertama dari penglihatan rohani kita itu adalah apa? Bukan supaya Anda berlimpah-limpah dalam berkat. Kemana Anda pergi, usaha Anda diberkati berpuluh-puluh kali lipat. Ibu bapak saudara, bukan itu tujuan pertama. Tujuan pertama, Tuhan membuka penglihatan kita supaya apa? Kita melihat Kristus ada di dalam semua perjalanan hidup kita. Entah susah, senang, sulit, mudah dalam hidup ini,
kita selalu melihat Kristus. Apa tujuan Kristus datang ke segala dunia, ke segala penjuru dunia? Supaya apa? Pertama-tama kita selalu melihat Dia ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Dia katakan, engkau telah berkata-kata. Jadi Kristus bukan hanya membuka penglihatan kita, Dia tidak hanya bersedia dilihat, tapi Dia bersedia berbicara dengan kita. Dia sedang membuka dan telah menerima persekutuan. Kita masuk ke dalam persekutuan kita dengan Dia. Ada banyak pangeran bersedia dilihat, tapi tidak bersedia bicara. Kita bisa datang ketemu artis di mana semua kita bisa lihat dia, tapi belum tentu dia mau bicara dengan Anda. Tapi di sini kita diajarkan, Yesus itu bukan hanya mau dilihat, bersedia dilihat, tapi bersedia berbicara, menerima kita dalam persekutuannya. Itulah sukacita orang percaya yang kedua, lebih dekat dari yang kita kira. Yang terakhir disebut oleh ayat 39, tetapi setelah disimpulkan dengan ayat 38 dulu, dengan sebuah penjelasan yang serius. Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi iman yang percaya selalu iman yang merendahkan hati. Iman percaya itu selalu menggerakkan kita dalam rasa sujud kita di hadapan Allah. Bukan kemudian keangkuhan, kesombongan, rohani dan yang lain-lainnya yang datang. Ayat 39 berbunyi demikian. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Bapak Saudara, kedatangan Kristus kita adalah yang menjadi dasar sukacita orang percaya itu adalah karena Kristus tidak hanya dekat dengan para saksinya, tidak hanya lebih dekat dari yang kita kira, tetapi yang ketiga, Dia membebaskan kita dari kegelapan. Disebut pertama-tama datang untuk penghakiman. Jadi kedatangan Kristus pertama-tama adalah untuk kerajaan rohani bagi dunia ini. Kedua, menempatkan perbedaan. Jadi hakim itu selalu fungsinya adalah menempatkan perbedaan antara yang benar dengan yang salah. Tidak kemudian menciptakan zona abu-abu. Nah, lalu di situ disebut, ternyata ketika itu didengar orang Farisi, mereka berkata, apakah kita maksudnya? Kita orang buta. Begitu. Jadi Ibu Bapak Saudara, ada banyak orang dalam hidup ini yang paling kasihan itu adalah orang-orang yang tidak siap dan tidak punya rahmat untuk menerima teguran. Nasihat baik pun dianggap celaan begitu. Maka pasien yang paling sulit ditangani di rumah sakit itu bukan pasien yang penyakitnya paling parah, tapi karena orangnya merasa tidak butuh obat, orangnya merasa tidak perlu kesembuhan, orangnya tidak merasa ada apa-apa dan tidak perlu apa-apa, dan padahal dia sedang dalam kondisi yang begitu parah. Jadi Ibu Bapak, lebih banyak harapan bagi orang bodoh ketimbang orang yang bebal, atau ketimbang orang pintar tetapi sombong, Ibu Bapak Saudara. Karena dikatakan oleh ayat 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kalimat ini bukan membenarkan dosa, tapi kalau kita bayangkan kedipan mata Allah itu sangat memberi perhatian kepada sesuatu yang karena ketidaktahuan kita, lalu kita jatuh dalam dosa karena kita tidak tahu bahwa itu dosa, karena kita buta, lalu kemudian itu masih lebih memungkinkan diampuni, lebih memungkinkan walau tidak dibenarkan, dosa tetap dosa, sengaja atau tidak sengaja. Tetapi Ibu Bapak Saudara, itu lebih mudah diampuni ketimbang kita tahu itu dosa, kita tahu itu salah, tapi kita tetap bercokol di dalamnya. Itulah yang disebut, tetapi karena kamu berkata, kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah menuntun kami merayakan sukacita orang percaya. Kami bersukacita bukan karena kami percaya, tetapi karena di dalam percaya itu ada sukacita, di dalam sukacita surgawi itu ada percaya. Maka disitulah kami bisa menemukan betapa dalamnya kasih-Mu melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal itu.
yang telah berdiri dekat dengan setiap kebenaran dan kesaksian kami, yang lebih dekat dari yang kami kira di dalam hidup kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, dan yang membebaskan kami dari kegelapan. Itulah sukacita percaya yang kami rayakan dalam hidup kami. Tuntunlah kami Bapa, supaya tiap saat kami dapat merayakan sukacita percaya ini di dalam segenap hidup kami, dalam setiap apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.